Tidak perlu terang biar dilihat banyak orang, cukup jadi awan hitam yang menyelimuti para bintang. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Alright boys, 6 minutes. This is a sterilized op. See you fuckers on the beach! Film dibuka dengan ditampilkannya markas pasukan Amerika yang berada di Filipina. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Sersan Kenny, anggota baru dari pasukan elit Amerika yang baru saja ditugaskan di markas ini. Tak berselang lama, datang komandannya yang bernama Sersan Kepala John Sugar. Singkat cerita, tim pasukan khusus diterbangkan menggunakan helikopter dalam misi membebaskan agen CIA yang ditangkap kelompok separatis Filipina. Menurut informasi yang tim dapatkan, agen CIA itu sedang mengumpulkan intel tentang pemasok senjata Rusia bernama Alexander Petrov, seorang mantan KGB. Selain Komandan John dan Kenny, ada anggota lain bernama Sersan Abel dan Sersan Bishop. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan operator sekaligus pilot drone bernama Kapten Eddie Grimm dan stafnya Sersan Nia. Yeah, I wanted to ask you. Sure. Okay. The 23rd. That's right. Kenny tampak grogi mencari coklatnya yang ketinggalan di markas. Ternyata, ini kali pertamanya Kenny diturunkan ke lapangan dalam sebuah operasi rahasia. Usianya pun masih 27 tahun, jauh lebih muda dari rekan-rekannya. Thanks, man. 27. You in the dick, Abel, I swear to God. Sebelum masuk ke ruang operator, Eddie meminta marinir di sana untuk memberitahunya jika ada telepon masuk dari istrinya yang kini sedang hamil tua. Karena itu, Eddie memberi saran untuk mengecilkan volume TV-nya agar terdengar. Namun, komandannya yang bernama Kolonel Dus tidak peduli, membuat Eddie kesal kepadanya. Mendekati titik penerjunan, tim pasukan khusus mulai mempersiapkan diri. Here we go. Got your weapon. I'm in a situation and I'm shooting. We got big fucking In problems. the rain. Operators. We're about to head into a shitstorm. Keep up. Komandannya menyuruh Kenny untuk fokus dan ingat dengan latihannya. John mencabut atribut di seragam militer Kenny karena misi ini sangat rahasia. Setelah terjun, Kenny kesulitan untuk bernapas dan menarik parasutnya. Way fucking higher. You go. Meski pendaratannya tidak mulus, Kenny beruntung kondisinya baik-baik saja. Tim mendarat di sebuah pantai untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju titik target. Sementara itu, di ruang operator, Kapten Eddie dan Sersan Nia mulai bekerja untuk membantu tim tersebut melalui penglihatan drone. Take your chair. Finished? No, I'm not. Setelah menyebutkan titik koordinatnya, markas bisa melihat keempat anggota pasukan elit ini dari udara. Drone yang diterbangkan membantu tim ini telah dilengkapi 2 Hellfire atau peluru kendali dan Blue 118 sebagai hulu ledaknya. Dari titik pendaratan, tim harus berjalan sejauh 8 km menuju zona target menembus hutan belantaranya wilayah Filipina. Kenny diberitahu timnya bahwa 2 minggu lalu, agen CIA itu telah ditangkap dan tim ini ditugaskan dalam misi penyelamatan. No, you shouldn't be. Yes. There are guys here. Step up your game. Sisi lain dari seorang Kapten Eddie, rupanya telah 4 kali menikah dengan mempunyai anak di setiap pernikahannya. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah berada 3 km dari zona target. Sersan Abel sempat mengeluh dengan lututnya yang pernah terluka akibat ledakan granat yang dilemparkan seorang anak kecil. Bishop sempat membahas perang di masa kini yang lebih banyak menggunakan teknologi dan drone tempur.
Tapi menurutnya, secanggih apapun peralatan perang di masa depan, pada akhirnya ketika baterai peluru dan bomnya habis, maka pertempuran barbar antara manusia dengan manusia akan terjadi. Kesimpulannya, jangan pernah bergantung pada peralatan canggih. Tim mulai waspada setelah Abel melihat adanya pergerakan. What do you got? I got movement. Komandan John menyuruh Kenny menghubungi markas untuk melihat pergerakan radius 100 meter di depan mereka. Can you zoom in? Copy that. Tiba-tiba, penglihatan dari udaranya mengalami masalah. Kapten terpaksa menarik drone-nya kembali ke markas untuk dilakukan perbaikan terlebih dulu. Benar saja, seperti yang diucapkan Bishop, mereka tidak boleh menggantungkan sepenuhnya pada alat. It's on standby 30. I got nothing on. Same here. Namun ternyata, tim pasukan khusus diprank hanya seekor bagong yang sedang mencari makan. Hell's an oink-oink. In the wallet. Singkat cerita, tim sampai di zona target. Lokasi markas rahasia milik musuh yang dijaga sangat ketat oleh pasukan bersenjata di dekat bendungan Cirata. Scene number 4 on the lower part of the S. Let's push down. Komandan John membagi tugas, membagi anggotanya di beberapa titik. Good. Dari atas bukit ini, tim melakukan pengintaian terlebih dulu. I want a head count on that compound. Kenny sempat memasukkan permen karetnya ke dalam lubang dan terdengar masuk jauh ke dalam. Mereka melihat seorang pria dengan wanita dan anaknya. Tim menduga pria ini adalah Viktor Petrov, mantan KGB yang kini menjadi pemasok senjata untuk kelompok separatis. Itu artinya agen CIA yang ditangkap berada di lokasi ini juga. Eddie kembali komplain kepada si kolonel dan anak buahnya karena tidak mengaktifkan nada dering telepon tersebut. Padahal Eddie khawatir jika tiba-tiba ada telepon darurat yang masuk dari istrinya. Tapi si kolonel kumis ini tidak meresponnya dengan serius. Tak berselang lama, tim melihat dua kendaraan yang membawa kelompok pemberontak datang ke lokasi ini. Ternyata mereka adalah kelompok Abu Sayyaf datang langsung bersama pimpinannya Said Hashimi. Tim yakin dia datang untuk membeli senjata dari Petrov. Sure he's here to buy guns. Over here. Sit tight. Let me work on a new game plan. Akhirnya, drone kembali mengudara. Untuk jaga-jaga, jet tempur F-18 jenis Hornet sudah disiagakan untuk membantu tim. Kenny memberikan titik koordinatnya kepada Kapten Eddie, memantau langsung seluruh area bendungan ini. Tim awalnya menduga akan melihat transaksi bisnis. Namun yang terjadi, kelompok Abu Sayyaf ini menembak Petrov berikut para pengawalnya. Tak sampai di situ, tim melihat langsung istrinya Petrov dipenggal. Tim tidak bisa membiarkan kelompok pemberontak ini melakukan hal yang sama kepada anaknya. Disinilah awal pertempuran pun dimulai. Tim melepaskan tembakan untuk menyelamatkan bocah tersebut disusul Hellfire yang dilepaskan dari drone. Anak itu berhasil selamat. Namun Kenny baru menyadari di bawahnya ada 3 musuh. Dalam hitungan detik, ketiganya tewas. Tapi ada granat yang meledak di dekatnya. Pertempuran mulai memanas. Pasukan khusus mendapat perlawanan sengit. Sersan Abel terkena tembakan musuh lebih dulu. Kenny ditugaskan untuk membantunya. Di sisi lain, musuh dalam jumlah besar mulai berdatangan. Mereka melepaskan RPG.
Kenny gagal menyelamatkan Abel dan akhirnya meninggal dunia. You're good, man. You're good. I got you. Man, where's the med kit? Oh, hey, well, no. Fuck. John menyuruh Kenny untuk kembali fokus karena dia sudah tewas. Musuh kembali melepaskan RPG. Focus, Sergeant. Get yourself together. Kenny meminta bantuan Kapten Eddie untuk melumpuhkannya. Sayangnya, John dan Bishop terkena RPG. RPG, incoming! Setelah penembak RPG musuh berhasil dihancurkan, Kenny kini seorang diri diserang musuh bertubi-tubi. Kenny memutuskan untuk berlari menuju hutan. Eddie bertanya status timnya. Kenny menjawab KIA atau gugur dalam tugas. KIA. Confirm your current grid location. Karena misi dinyatakan gagal, Kenny harus menuju titik penjemputan. Setelah 500 meter area di depannya dinyatakan clear, Kenny bisa bergerak. Karena melihat rekannya telah gugur, Kenny tidak sanggup menggerakkan kakinya. Setelah Kapten Eddie memberinya motivasi, akhirnya anggota pasukan khusus ini kembali berlari. Gotta move, man. Let's go. Come on, soldier. Heading forward. Tell me what you see. Reaper. Namun dari pantauan udara, terlihat konvoi pasukan musuh sedang bergerak untuk mengejarnya. Kenny bersembunyi di dalam sungai saat musuh melakukan pencarian. Tally, eyes on target. Anjing pelacaknya musuh melihat keberadaan Kenny. Untungnya tidak disadari oleh anggota kelompok Abu Sayyaf. Untuk sementara, Kenny bisa bernafas lega. Kini, Kenny harus melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan yang berada di atas gunung sejauh 1,2 km lagi. Ternyata, Kenny dan Eddie sama-sama berasal dari Ohio, cuman beda desa dan kecamatan. Belum lama, Kenny pulang ke kampungnya karena ayahnya meninggal dunia. Eddie menghibur Kenny dengan cerita pernikahannya yang sudah 4 kali, agar prajurit ini tidak kehilangan semangat untuk berjuang mengalahkan rekornya. You're getting really close now, man. Just keep up the pace. Good work. Tiba di zona pendaratan, Kenny memastikan terlebih dulu kondisinya aman untuk helikopter mendarat. Time to get the hell out of Dodge, Playboy. It's for the eyes, Reaper. Happy to do. CENTCOM, Raven Squadron, Eddie. 5, I have a visual. LZ is clear for action. Saat berlari menuju helikopter, tiba-tiba musuh melepaskan tembakan. Untung saja mengenai rompi anti pelurunya. Ekstraksi sulit dilakukan karena musuh melancarkan serangan. Beruntung, tembakan RPG-nya tidak mengenai helikopter. Terpaksa ekstraksi gagal dilakukan karena situasinya yang terlalu panas. Kenny kembali berjuang seorang diri untuk menghadapi musuh. Tak tinggal diam, Kapten Eddie kembali melepaskan peluru dari drone tempurnya. Ternyata ada musuh yang kembali berdatangan karena mereka melihat lampu isyarat malam yang digunakan Kenny. Rupanya musuh dilengkapi juga penglihatan malam atau night vision. Akhirnya Kenny minta bantuan jet tempur F-18 untuk membumi hanguskan musuh. Tak cukup sekali, Kenny tidak masalah meski posisinya yang terlalu dekat. Yang penting musuh dibantai habis. Jet tempur dengan kecepatan supersonik ini kembali melepaskan tembakan. Playboy, I am Winchester. Hornet 1 is... Setelah situasi aman, Kenny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan lain sejauh 2 km yang berada di Bukit Besar arah timur laut. Sorry, but that is the closest Ultimate LZ. is 90 mics. Kapten Eddie minta maaf karena ekstraksi gagal dilakukan. Eddie kembali menghibur Kenny. Jangan percaya Kapten Air Force biasanya penuh omong kosong. Rupanya, Eddie mantan pilot yang seharusnya menjadi jenderal. Namun dia tidak mau menjadi instruktur karena betah di lapangan.
Dia ditempatkan di daerah terpencil selama 20 tahun di wilayah Australia. Kenny yang kurang fokus tergelincir ke dalam sungai. Meski kondisinya baik-baik saja, namun senjatanya tertinggal di atas. Masalah bertambah karena beberapa musuh datang ke arahnya. Setelah terlibat baku tembak, Kenny kembali bergerak menyusuri sungai hingga terjebak di tepi air terjun. Tidak ada pilihan, anggota pasukan khusus ini melompat lalu bersembunyi di balik air terjun. Sialnya, musuh sudah bisa menebak dan berhasil menciduknya. Meski sudah 12 jam bekerja, Eddie dan Nia minta persetujuan Kolonel Dus Packard untuk tetap bekerja sampai para prajuritnya dibawa pulang. Kolonel memberikan izinnya karena Eddie dan Nia mengaku masih tetap fit selama ada Kopai. Seorang prajurit tiba-tiba muncul di rumah persembunyiannya para pemberontak menghabisi mereka. Ternyata itu adalah Sersan John yang selama ini mengawasi Kenny. John dan Bishop selamat dari tembakan RPG, tapi kini Bishop ditangkap musuh karena lukanya yang cukup parah. Mereka berdua berencana untuk menyelamatkan Bishop sebelum dieksekusi mati. Di dalam lantai kayunya, John menemukan beberapa senjata milik pemberontak. Tepat di atas pegunungan, Kenny merangkai botol untuk digunakan sebagai alat pemancar dalam menghubungi markas. Meski Kapten tidak setuju dengan rencana Kenny dan John, namun mereka berdua akan tetap beraksi untuk menyelamatkan Bishop karena waktu yang terbatas. Lost comms. Fuck. Connect me to CJ Sardoff. Kembali ke bendungan, anggota tim pasukan khusus ini akan minta bantuan udara untuk melancarkan serangan sebagai pengalih perhatian. Saat itulah kesempatan terbaik mereka untuk menyelamatkan Bishop. Karena mereka hanya berdua, tentu misi ini tidak akan mudah. Pintu masuk gua menurut Kenny target yang tepat untuk diledakkan. Mereka akan minta setidaknya 3 kali serangan udara. Dan yang terakhir dengan kekuatan penuh agar markas bawah tanah kelompok Abu Sayyaf ini rata dengan tanah. Kenny menyampaikan rencananya ini kepada Kapten Eddie yang didengar juga oleh Kolonel Dus. Serangan dilakukan dalam jeda 15 menit. Menekankan 2 serangan sebagai pengalih perhatian dan serangan terakhirnya untuk membumi hanguskan semua musuh yang ada di dalam gua. Koordinat penyerangan telah diberikan, tepat saat baterai radionya habis. Kali ini, Eddie tidak bisa membangkang perintah Kolonel karena dia sudah terlalu banyak bertugas. Turunnya konsentrasi yang berpotensi gagalnya misi ini. Tugasnya digantikan oleh operator lain yang kondisinya jauh lebih fit. Menjelang 15 menit pertama, John dan Kenny mulai beraksi, menerobos masuk ke dalam sarangnya musuh. Salah satu pemberontak yang sedang duduk santuy dihabisi. Selanjutnya, mereka berdua bergerak masuk ke dalam. Kali ini, John menggunakan pisau. Tapi Kenny harus berhadapan dengan salah satunya yang bertubuh kekar. Mereka semua berhasil dihabisi. Baku tembak kembali terjadi. John sempat terkena peluru panas yang dilepaskan musuh. Mereka berdua dibuat kewalahan hingga granat meledak di dekat keduanya. John dan Kenny yang sudah tidak berdaya dijebloskan ke dalam sel tahanan. Di sini, mereka melihat Bishop yang bernasib sama. 3 anggota pasukan elit Amerika ini dibuat tidak walang kaya. Kenny mengingatkan para pemberontak bahwa markas bawah tanah ini akan diledakkan. Karena itu, mereka semua harus segera keluar. Namun musuh tidak peduli dengan ucapannya. 2 menit lagi, operator drone tempur akan melancarkan serangan. Ternyata, kelompok pemberontak ini akan mengeksekusi mati John terlebih dulu di depan kamera.
Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kenny melihat komandannya ini dieksekusi mati oleh pimpinan Abu Sayyaf. Dia berucap kepadanya, "Selamat datang di Guantanamo." Pulang dari markas, Kapten Eddie merasa tidak tenang karena memikirkan para prajurit itu yang belum jelas bagaimana nasibnya. Giliran Kenny yang diseret dan dipukuli. Apakah nasibnya akan sama dengan Sersan John? Dari mulai golok hingga palu telah dipersiapkan sebagai alat untuk menyiksa Kenny. Said Hashimi tidak peduli dengan perkataan Kenny bahwa tempat ini akan diledakkan. Palu pun melayang yang mengakibatkan salah satu giginya rontok. Kenny dipaksa memberitahu di mana anggota pasukan Amerika lainnya. Karena dia tahu jet tempur Amerika berada di atas mereka, pimpinan kelompok Abu Sayyaf ini mengira ada pasukan Amerika lainnya yang berkomunikasi dengan mereka. Kenny sudah mengatakan tidak ada prajurit lain, tapi tempat ini akan dihancurkan. Tidak peduli dengan ucapannya, Kenny ditenggelamkan ke dalam air. Sementara itu, Kapten Eddie berada di sebuah supermarket untuk belanja kebutuhan dapur. Akhirnya, drone melepaskan peluru kendali pertamanya. Akibatnya, para pemberontak yang hendak membunuh Kenny terlempar hingga mampus. Sedangkan Kenny berhasil selamat. Dia mencari lubang ventilasi untuk menarik napas. Dia mengambil sebuah golok, kemudian menyusuri terowongan. Rupanya, Kenny menemukan agen CIA yang disekap di dalam kandang. Kenny membawa keluar agen CIA ini untuk diselamatkan. Dan Kenny kembali berhadapan dengan Said Hashimi. Pedangnya dia tikamkan ke tubuh pimpinan kelompok Abu Sayyaf ini sebagai bentuk pembalasan kematian Sersan John. Kenny segera mengeluarkan Bishop dari dalam selnya tepat 5 menit lagi sebelum serangan udara dari jet tempur F-18 dilancarkan. Menggunakan radio yang dirampasnya, Kenny berupaya mencari sinyal untuk menghubungi markas. Panggilannya berhasil, tapi si kolonel dan anak buahnya ini malah sibuk nonton basket. Alhasil, informasi penting yang akan disampaikan Kenny gagal disampaikan. Yang ada malah memberi nomor ponselnya Kapten Eddie. Sementara itu, jet tempur F-18 sudah mengudara, bersiap untuk menghancur leburkan markas musuh. Eddie menolak panggilan yang tidak dikenalnya karena sibuk menerima telepon dari istrinya. Waktu tersisa 2 menit lagi sebelum serangan. Eddie baru sadar setelah mendengar voicemail yang dikirim Kenny agar membatalkan serangan terakhir. Eddie pun tancap gas kembali ke markas. Dia kesal karena panggilannya ke markas tidak ada yang merespon. Sedangkan Kenny, Bishop, dan agen CIA itu baru sampai di mulut gua. Mereka jadi sasaran empuk jika F-18 melancarkan serangan. Kurang dari beberapa detik lagi, Eddie berhasil membatalkan serangannya langsung memberitahu pilot. We have visual. 10 seconds. 6, 5, 1. Phone 01 aboard! Phone 01! Zoom in to the caves. Kenny dan 2 rekannya ini berhasil selamat. Dan kini, giliran Kapten Eddie memberi pelajaran berharga untuk si kolonel dan para prajurit yang malah sibuk menonton basket. Padahal dia sudah melakukan panggilan selama 5 kali, tapi tidak ada satupun yang mengangkatnya. Nyawa 3 prajurit di luar sana dipertaruhkan akibat keteledoran mereka. Dengan menggunakan stick golopnya itu, Eddie menghancurkan TV mereka agar mereka semua paham harga sebuah nyawa. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.